Lagian Simbah Ki Hasyim Asy'ari dengan tegas mengutip maqalahu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, inna akhwafa ma akhafu alaikum kullu munafikin alimil lisan. Yang paling membuat saya khawatir, yang paling rentan bikin masalah itu adalah kullu munafikin tapi alimil lisan. Munafik di sini itu semua syurah hadis sepakat bahwasannya ini bukan munafik fil i'tiqad tapi munafik fil a'mal. Saya ya tetap optimis kalau masalah i'tiqad insyaallah kula niki selamat. Tapi nek babagan amaliyah lagi. Keranten Al-Imam Al-Munawi mengatakan maksudnya munafik alimil lisan itu adalah kasiri ilmi lisan tapi jahilil qalbi wal amal. Kasiri ilmi lisan jahilil qalbi wal amal. Dia pandai, dia cakap mengolah kata, cuman sama sekali enggak keluar dari hatinya. Padahal syarat dai, ngapunten nggih. Niku adalah kullu ma kharaja minal jadri waqa'a fil jadr. Sampean sebagai dai, sampean sebagai duat, sampean harus mengeluarkan apapun itu dari hatimu. Kalau tidak dari hatimu, maka tidak akan nyampe ke hati siapapun. Harusnya begitu. Lah ini kullu munafikin ini maksudnya kasiri ilmi lisan tapi jahilil qalbi wal amal. Apalagi amaliyah. Wong saya ini oleh Gus Wahim dicap awakmu iki kakean ilmu kurang amal. Jadi kalau bapak saya itu semboyannya adalah ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah, kalau saya ini ilmiah bila amaliyah. Nah ini masalah. Kemudian saya dipanggil. Yang paling bahaya Bang Gaji ini kan juga termasuk lumayan kasir lisannya. Di situ dikatakan, saya masih ingat itu, saya masih ingat redaksinya. Jadi ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa ubbaha yata'azzazu biha. Yang paling bahaya itu kita nanti ketemu kiai, ketemu pendakwah, penceramah yang ngajinya itu memang buat cari makan dan hanya buat bangga-banggaan saja. Ini masalah, ini masalah. Yad'u ilallahi subhanahu wa ta'ala wa yafirru huwa minhu. Setiap hari keluar dari mulutnya ajaan pada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi wa yafirru huwa minallah wa yafirru huwa minhu ta'ala. Cuman dia sendiri itu pelari. Dia ini pelari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu yang membuat saya jelas selalu menjawab saya tidak siap Kiai dipanggil ke PBNU. Kedua, ada dawuh yakbidullahul ulama wa yakbidul ilma ma'hum. Yang membuat saya paling prihatin itu adalah ketika nama saya disebut, nama saya dipanggil. Ini ada semacam pembenaran terkait dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakbidullahul ulama wa yakbidul ilma ma'hum. Banyak sekali ulama-ulama muktabarah yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan secara otomatis keilmuannya juga diambil. Fatan sya'u ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'd nazwal air. Kemudian muncul tokoh-tokoh muda. Lah niki masalah nih. Kalau saya studi niki tenanan nih. Niki tenanan niki kitab, Pak. Iki kitab iki gak ngarang aku. Ifatan syau ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'd nazwal air. Akan muncul tokoh-tokoh muda yang omongannya, ajakannya itu malah membuat masyarakat umat bebenturan. Hal ini kita gak paham apa-apa. Ya supaya awakmu itu gak balik maneh, supaya kamu nanti tidak ada niatan untuk kembali ngundang orang-orang yang masih dihitung muda, paham gak? Ini penting ya. Aku mikir iki ngawur. Aku mikir tenan iki supaya aku iso ngetok niki, paham ya?
Saya harus punya dalil, kenapa saya kok menolak? Itu harus punya. Karena kita ini santri, kita ini orang Islam, dalam setiap langkah kita harus ada dalil. Termasuk menolak ini harus ada dalil, gitu loh. Saya khawatir, saya itu masuk di kategori itu, ahdasun. Yanzu ba'duhum ala ba'd nazwal. Tokoh-tokoh muda yang omongannya, ajaannya malah membuat orang lain berbenturan. Orang lain bermusuhan. Orang lain tidak bersatu, tidak kompak. Sangat provokatif. Dan yang paling membahayakan adalah wa yakunu syekh fihim mustad'afa. Ini penting ini Pak. Wa yakunu syekh fihim mustad'afa. Dan ketika era itu ada, para sesepuh itu kemudian dianggap tidak muktabar. Sesepuh itu dianggap tidak menjadi penting. Lah ini masalah. Masalah. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri beberapa kali, beberapa kesempatan mengatakan. Kalau kiai betul itu sebetulnya nggak begitu banyak dalil. Betul, kayak awan banyak duduk kiai, kudu dalil Pak. Kebenaran. Kudu dalil. Kalau kiai betul nggak kakean dalil. Karena apa? Karena kiai-kiai itu dalilnya sudah tidak lagi di otak dan mulutnya, tapi sudah ada di hati dan perilakunya. Itu kiai. Itu kiai. Lah kalau kayak kita ini, gitu. Ya gimana ya Pak? Masya Allah. Abad loh Pak jadi kiai ini. Jadi guru ini kok abad. Jadi kiai itu abad. Saya juga nggak ngerti. Follower-follower itu pada akhirnya akan mengikuti yang di followeri apa enggak, saya nggak ngerti. Kalau sampai itu terjadi masalah. Mengapa kita ini sangat penting untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas dalam kitab I'anah dikatakan itu sebagai wujud rasa syukur kita. Mengingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Ada yang mengatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kalian semua tidak akan pernah tercipta. Niki. Kemudian kita disuruh solawat. Solawat itu bukan kakean dalil, bukan tua dalil apa mana untuk mengatasi macam-macam. Pokok anggere awake dhewe iki istiqomah, mantep, yakin dengan solawat selesai. Lawang bahkan di Nabi kadung dawuh, aksiru as-shalah aliyya fa innaha tahullu al-uqad wa tufarijul qura. Sudahlah, kamu banyak solawat kepadaku. Semua masalah akan selesai. Makanya saya tidak heran ketika Simbah Yai Munif Giri Kusumo mengatakan, jangankan kamu gak laku, jangankan kamu punya hutang, jangankan kamu punya masalah-masalah. Hutang kamu sebesar gunung kidul saja. Pokok awakmu iki istiqomah, mantep bisolah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai. Sing dadi masalah